Aku Akmal. Aku Maul. Yuk kita belajar bareng tentang presentasi yang efektif. Menurut buku Effective Presentation by Dennis Pett, terdapat 3 tahapan untuk menyusun presentasi yang efektif. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada persiapan, dan yang ketiga ada presentasi. Dan pada video kali ini, tahapan yang kami akan bahas adalah tahapan planning atau tahap perencanaan. Nah, jika kalian menonton video sampai habis, kalian akan mampu menjelaskan pentingnya mengenali audiens sebelum menyusun presentasi, lalu menjelaskan tujuan presentasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Selanjutnya, kalian akan dapat menjelaskan isi presentasi yang relevan dan terstruktur, dan yang terakhir, kalian akan dapat menjelaskan strategi penyampaian yang efektif termasuk pemilihan media dan pemanfaatan audio visual. Nah, pada video kali ini, hal yang akan kami sampaikan adalah yang pertama audiens, yang kedua objektif, yang ketiga konten, dan yang keempat adalah strategi. Sebelum kita memasuki materi utama, aku mau ngejelasin kenapa perencanaan itu penting. Bayangin kamu harus membuat presentasi dalam waktu singkat tanpa tahu siapa audiens kamu dan apa yang mereka butuhkan. Akibatnya pesanmu tidak tersampaikan dan media visual yang kamu gunakan menjadi sia-sia. Inilah alasan mengapa perencanaan sangat penting. Nah, dengan perencanaan yang baik, kita bisa menyusun strategi komunikasi secara menyeluruh dengan baik, lalu juga memastikan materi relevan dengan kebutuhan audiens, dan menghindari penggunaan media yang salah sasaran. Terdapat 4 komponen utama dalam tahapan perencanaan. Yang pertama adalah audiens, yang kedua tujuan, yang ketiga konten, dan yang keempat adalah strategi penyampaian. Nah, keempat komponen ini saling terkait dan membentuk fondasi dari penyusunan presentasi yang efektif. Dalam tahapan perencanaan media presentasi, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah siapa audiens kita. Pertanyaan sederhana ini ternyata menentukan hampir seluruh arah desain dan pendekatan visual yang akan kita gunakan ke depannya. Misalnya, apakah kita sedang menyampaikan materi kepada siswa SMA, atau mahasiswa tingkat akhir, atau profesional di dunia kerja. Setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dan kita tidak bisa menyamakan cara penyampaian untuk semuanya. Nah, untuk mengenali audiens dengan lebih baik, ada 4 karakteristik utama yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah karakteristik fisik. Apakah audiens kita memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran? Nah, hal ini akan mengaruhi pemilihan warna, ukuran font, hingga apakah kita perlu menambahkan subtitle atau bahasa isyarat dalam presentasi kita. Yang kedua, merupakan karakteristik psikologis. Kita harus mengetahui motivasi dan minat belajar mereka. Audiens yang sudah antusias biasanya lebih mudah terlibat. Tetapi jika mereka belum terlalu tertarik, kita harus menarik perhatian sejak awal, misalnya dengan cerita, pertanyaan pemantik, dan tampilan visual yang menarik. Yang ketiga merupakan karakteristik pendidikan. Kita juga harus mengetahui latar pendidikan audiens kita. Hal ini akan membantu kita menyesuaikan bahasa, istilah, dan kedalaman materi. Jadi jangan sampai kita menggunakan istilah teknis yang belum mereka pahami atau sebaliknya, yaitu menjelaskan hal yang terlalu dasar untuk audiens yang sudah ahli. Kita juga harus mengetahui akses terhadap teknologi dari audiens kita. Misalnya, jika mereka berasal dari daerah dengan koneksi internet terbatas, mungkin kita perlu menyederhanakan media atau membuat media yang versi offline. Lalu setelah kita tahu siapa audiens kita, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan presentasi. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang ingin dicapai setelah audiens menyimak presentasi ini? Apakah kita ingin mereka mendapatkan pengetahuan baru atau kita ingin mereka mengubah cara pandangnya terhadap suatu hal? Atau mungkin kita ingin mereka bisa melakukan sesuatu dengan keterampilan tertentu? Nah, tujuan presentasi ini bisa kita bagi ke dalam 3 jenis utama. Yang pertama adalah tujuan kognitif, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pengetahuan. Contohnya adalah peserta mampu menjelaskan langkah-langkah membuat konten atau memahami prinsip kerja suatu alat. Yang kedua merupakan tujuan efektif, yaitu tujuan yang menyasar sikap, minat, atau nilai. Misalnya, kita ingin peserta menjadi lebih peduli terhadap isu lingkungan atau merasa tertarik dengan dunia desain grafis. Dan yang ketiga adalah tujuan psikomotor, yaitu tujuan yang menekankan pada keterampilan fisik atau tindakan tertentu, seperti kemampuan mengoperasikan alat atau melakukan simulasi tertentu. Selanjutnya, setelah kita tahu audiens dan apa tujuan dari presentasi kita, langkah selanjutnya adalah menyusun isi atau konten presentasi. Isi yang kita tampilkan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan audiens dan mengarah langsung ke tujuan yang sudah ditentukan. Nah, konten yang baik bukan yang paling banyak, tetapi yang paling tepat.
Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan saat menyusun isi. Antara lain yang pertama, menyusun materi dari yang paling umum ke yang lebih spesifik. Hal ini akan membantu audiens membangun pemahaman mereka secara bertahap. Yang kedua, menggunakan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Hal ini akan membuat pesan yang lebih relatable dan mudah diingat. Yang terakhir adalah kita harus menghindari informasi yang terlalu banyak atau tidak relevan. Hal ini bisa membuat audiens kita kehilangan fokus dan malah menjadi bingung. Lalu kita juga bisa menyisipkan data, ilustrasi, atau studi kasus untuk memperkuat isi konten kita. Tetapi hal yang perlu diingat adalah semuanya harus disajikan dalam bahasa yang sesuai dengan latar belakang audiens kita. Strategi penyampaian adalah cara bagaimana kita menyampaikan pesan agar dapat diterima dengan baik oleh audiens. Dalam tahap ini, kita mulai memikirkan bagian mana dari materi yang sebaiknya disampaikan secara verbal atau dengan kata-kata, dan bagian mana yang lebih kuat jika disampaikan melalui visual. Lalu, apakah kita perlu bantuan media audiovisual tertentu untuk memperkuat penyampaian? Nah, contohnya jika kita ingin menjelaskan data statistik, membacakan angkanya satu-satu bisa membuat audiens bosan. Tetapi jika disampaikan dalam bentuk grafik atau infografis, pesan yang sama bisa lebih cepat dipahami dan diingat. Media audiovisual bukan hanya sekedar pelengkap, namun dalam sebuah presentasi, audiovisual bisa menjadi kunci untuk menyampaikan pesan dengan lebih kuat dan berkesan. Salah satu kelebihan utama media audiovisual adalah kemampuannya untuk menarik perhatian. Visual bergerak, suara, warna, semuanya dirancang untuk mengunggah rasa ingin tahu audiens sejak detik pertama. Dibanding hanya mendengar kata-kata, otak kita akan lebih mudah merespon gambar dan suara secara bersamaan. Informasi yang kompleks seringkali sulit dipahami jika hanya dijelaskan lewat teks atau ucapan. Nah, disinilah media audiovisual berperan penting. Dengan grafik, diagram, atau animasi, konsep yang rumit bisa dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana dan visual. Bung, bedanya GERD sama MA apaan sih? Sederhananya, GERD itu asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan luka di kerongkongan. Makanya penderita GERD bakal ngerasain sensasi panas di dadanya kalau lagi kumat. Nah, contohnya seperti tadi, pasti kita juga lebih enak kan melihat video animasi dibandingkan hanya teks yang panjang. Jadi, tentu saja media audiovisual itu memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan penjelasan presentasi yang hanya dengan ceramah. Terkadang kata-kata saja tidak cukup untuk membentuk gambaran dalam pikiran audiens. Tetapi saat kita menambahkan gambar asli atau grafis, mereka langsung bisa mengaitkan apa yang mereka lihat dengan apa yang kamu ucapkan. Lalu media audiovisual juga dapat mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, dan jarak. Jadi, ketika kita ingin menjelaskan sesuatu yang terlalu besar, terlalu kecil, atau terlalu jauh, maka kita bisa memanfaatkan media audiovisual untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Sebagai contoh, kita ingin menjelaskan materi mengenai bakteri. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan media audiovisual untuk memberikan gambaran seperti apa bakteri tersebut. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kita akan mengingat lebih lama apa yang kita lihat dan dengar secara bersamaan dibanding hanya mendengar saja. Nah, disinilah kenapa media audiovisual itu sangat efektif. Ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat meninggalkan kesan. Nah, yang terakhir itu pemilihan media. Media yang kita gunakan untuk presentasi nanti itu dapat kita pertimbangkan dari konten atau message yang akan kita sampaikan, lalu karakteristik dari media tersebut, dan lalu preferensi media dari kita sendiri. Nah, fasilitas dan ruangan yang kita gunakan juga harus menjadi pertimbangan dari media yang akan kita gunakan, seperti lightingnya atau kelistrikannya, itu akan mempengaruhi pemilihan media untuk presentasi kita. Nah, media yang pertama itu adalah flip chart. Tidak seperti papan tulis biasa, flip chart itu lebih ringan dan lebih mudah untuk kita bawa kemana-mana. Jadi, flip chart itu bisa dibilang lebih fleksibel daripada papan tulis konvensional. Nah, media yang kedua itu adalah slide presentasi. Saat ini, media slide presentasi itu relatif lebih sering digunakan karena ia dapat mengandung kata-kata, angka, video, dan grafik lainnya. Namun, media presentasi itu memerlukan proyektor yang sangat bergantung dengan kelistrikan. Nah, media yang selanjutnya adalah multimedia. Multimedia itu adalah computer based presentation format yang di dalamnya itu dapat memuat lebih dari satu media seperti foto, motion video, animasi, teks, dan audio dalam satu media.
Nah, media yang terakhir itu adalah handout. Handout itu adalah bahan ajar cetak atau digital yang disiapkan untuk melengkapi atau memperkaya materi yang disampaikan dalam pembelajaran, baik secara lisan maupun melalui buku teks. Handout ini bisa berisi ringkasan, poin-poin penting, diagram, gambar, atau informasi tambahan yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi, itulah penjelasan mengenai tahapan perencanaan dalam mengembangkan presentasi yang efektif. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan persiapan akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton ya. Nah, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.